mujizatmu terjadi. Kalian mari tebus dengan darah yang tulus, benarkan pujian bagimu. Kau tiba di kudusku sebagai bukti karyamu, nyatakan kau bersandar hidup. Terlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bersama Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri bersamamu, kami kan pergi di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima bersama Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri bersamamu, kami kan pergi di situ pasti mujizatmu terjadi. Kembali kita ketemu hari ini dalam rangka Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Itulah hari kemenangan buat kita sebagai orang yang percaya. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih karena anugerah-Mu yang besar luar biasa. Kami ada saat ini dengan kekuatan dan kesehatan, bahkan sukacita besar karena kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, yang memberikan kemenangan yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap hati kami terbuka kepada-Mu Tuhan, untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, sehingga firman ini memberi kekuatan baru bagi kami. Dan kami tahu berjalan ke depan kami ada bersama dengan Tuhan, dengan jaminan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan siap untuk mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, jemaat Tuhan, duta firman yang saya kasihi, beberapa hari yang lalu kita memperingati kematian Kristus. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan besar bagi kita. Amin. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan besar bagi kita sebagai orang yang percaya. Mengapa? Karena di dalam 1 Korintus 15, saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 54 bagian B sampai ayatnya yang ke-55 berkata demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hari ini kita merayakan kemenangan yang besar, karena maut dan kematian sudah dikalahkan. Kuasa kematian tak dapat menahan dia. Kuasa kebangkitan itulah yang menjadi kemenangan buat kita.
Maut dikatakan telah ditelan dalam kemenangan. Maut tidak lagi merupakan sumber kengerian atau ketakutan, karena Kristus telah mengalahkannya. Maut sudah dikalahkan, dan kita memiliki pengharapan di balik kematian. Ini merupakan jaminan tentang kebangkitan kita pada akhirnya menuju kehidupan yang kekal. Inilah satu hal yang luar biasa yang saya katakan, bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan besar bagi kita orang percaya, bagi kita jemaat Duta Firman. Amin. Haleluya. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita sudah tahu bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan suatu kemenangan besar bagi kehidupan kita, apa tanggapan kita dari kebangkitan Kristus itu? Satu, dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tanggapan kita yang pertama, karena kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan, adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemenangan yang telah Ia berikan kepada kita melalui Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan kecuali nama Yesus. Dan itu Dia bukan hanya mati, tapi Dia dibangkitkan. Itu menunjukkan kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah yang patut kita syukuri, ya, karena itu merupakan satu jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Apapun masalah, apapun persoalan yang datang dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa di balik semua itu ada kemenangan yang luar biasa. Kita bersyukur. Apapun yang terjadi, masalah, persoalan, ya, itu tidak akan mengikat kita lagi. Itu tidak akan membatasi kita lagi. Itu tidak akan menguasai kita lagi. Sebab ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan ketika Dia dibangkitkan. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya kita bersyukur, ya, karena kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita luar biasa. Apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi kendala dalam hidup saudara? Apa yang menjadi beban hidup saudara? Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, bahkan kita nggak usah hopeless. Ya, kenapa? Karena ada kemenangan di balik semua masalah itu, di balik semua persoalan itu ada kemenangan. Kita bersyukur saja, ya. Dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Yang kedua, tanggapan kita yang kedua adalah ketika Yesus dibangkitkan, maka kemenangan besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kita harus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu, ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ya, dikatakan karena itu, karena ada kebangkitan Yesus Kristus yang memberi kemenangan buat kita, maka kita harus berdiri teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita harus melayani Tuhan. Walaupun mungkin sekarang kita belum melihat jawaban Tuhan, ketika kita bersaksi, ketika kita melayani Tuhan, mungkin belum ada tanda-tanda kemajuan yang besar. Ada begitu banyak hal yang merintangi, begitu banyak hal yang menghalangi. Tapi kita jangan putus asa. Ya, kita tetap melayani Tuhan dengan tetap teguh, tidak goyah. Karena kita percaya satu saat kita akan melihat kemenangan yang besar itu terjadi dalam setiap pelayanan kita. Setiap apa yang kita kerjakan, kita tetap harus semangat melayani Tuhan. Walaupun pekerjaan itu hanya sederhana, mungkin kecil di mata manusia, itu tidak berharga, ya, tidak diperhatikan. Tetapi ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menghargai setiap jerih lelah kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Itu tidak akan pernah sia-sia. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, karena ada kemenangan di balik semua penderitaan itu, maka kita harus tetap teguh berdiri, tidak akan pernah goyah. Tantangan apapun yang menghadang di depan kita dalam pelayanan kita, kita akan tetap maju, tetap teguh, tetap berdiri teguh, tidak goyah. Tetap melayani Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan. Biar roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, lakukan itu dengan sukacita. Lakukan itu dengan satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dan tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan mengatakan apapun yang kita kerjakan, ya, itu tidak pernah sia-sia. Di mata Tuhan itu tetap berharga. Itu sebabnya dikatakan bahwa tanggapan kita akan kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan, maka kita harus melayani Tuhan. Amin. Katakan di samping kiri kananmu, kau harus melayani Tuhan lebih lagi. Jangan goyah. Tantangan apapun tetap lakukan dengan setia buat Tuhan. Amin. Yang ketiga, di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, saya bacakan. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Setia sampai mati, melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Terus lakukan pekerjaan Tuhan selama kita mendapatkan kesempatan atau diberikan kesempatan oleh Tuhan melayani Tuhan. Lakukan itu dengan setia. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah, lakukan itu. 1 bulan ini kita tidak beribadah dan kebersamaan dalam satu ibadah raya di gereja. Tapi saya percaya di setiap keluarga-keluarga kita mengadakan ibadah-ibadah, itu akan memberi kekuatan buat kita. Jangan kita lengah, jangan kita ketakutan dengan COVID-19 ini. Jangan kita takut untuk lakukan sesuatu. Justru ini kesempatan untuk kita mempersiapkan diri, menyusun strategi ke depan, bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Tetap memberitakan Injil, tetap menjadi saksi dalam perkataan, perbuatan, sikap, tindakan kita, sehingga ada banyak orang yang datang kepada Tuhan, diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan ingat, yang ketiga itu, kita harus tetap setia. Tetap setia sampai mati. Setia melakukan kerjaan Tuhan sampai mati. Setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, setia melayani, setia bersaksi dimanapun kita pergi dan berada, sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu selesai, dan kita percaya ada mahkota kehidupan yang tersedia buat kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan,
Ingat baik-baik, kebangkitan Kristus adalah kemenangan besar bagi kita. Karena maut sudah dikalahkan, roh kematian sudah dikalahkan. Dan kita tahu kalau Yesus dibangkitkan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa ada kehidupan di balik kematian. Jangan kita takut dengan kematian. Jangan kita takut dengan maut. Karena maut sudah dikalahkan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan. Itulah kemenangan yang besar. Kalau dulu mungkin kita takut mati. Kalau dulu kita takut tentang maut. Tapi sekarang ketika kita tahu bahwa Yesus bangkit memberi kemenangan besar, itulah bahwa kita punya pengharapan. Di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Kemudian tanggapan kita akan kebangkitan Kristus yang memberi kemenangan. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ada kemenangan, selalu ada kemenangan di balik penderitaan, di balik kesusahan, di balik pergumulan, di balik sakit penyakit. Ada kemenangan Tuhan janjikan buat kita lewat kebangkitan Kristus. Dan kita harus terus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, tetap teguh, tidak goyah. Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Lakukan pekerjaan Tuhan selama kita mendapat kesempatan itu. Terus memberitakan Injil dan menjadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Dan yang ketiga, tetaplah setia sampai mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Kita yang tadinya khawatir, yang tadinya mulai goyah, yang tadinya mulai takut. Ingat, kebangkitan Kristus memberi kemenangan buat kita. Bangkit, ya, tetap bersyukur, layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dan tetap setia sampai Tuhan panggil hidup kita. Amin. Ragu-ragu akan kesetiaanmu untuk hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntunlah kamu. Yesus adalah jalan hidupku, berkuasa percaya untuk selamatkan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan, karena maut sudah dikalahkan. Kami diberikan kemenangan yang luar biasa lewat kebangkitan Kristus. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan membatasi kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kami percaya di balik semua itu ada kemenangan yang Tuhan janjikan buat kami. Dan biar hidup kami terus dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Engkau selalu ada hadir dalam hidup kami. Engkau bukan saja menampakkan diri kepada orang-orang murid-murid Yesus, murid-murid-Mu Tuhan. Atau begitu banyak, hampir 500 orang yang melihat kebangkitan-Mu. Tapi kami, walaupun kami tidak melihat, tetapi kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit dan memberikan kemenangan buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan iman kami, supaya hidup kami terus diwarnai dengan rasa syukur kepada Tuhan apapun keberadaan kami. Dan kami tetap terus memiliki semangat mengiring Tuhan dan melayani Tuhan
Dan itu kami akan lakukan sampai kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, jaga lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada satu kekuatan manapun yang dapat merampas mereka dari tangan kasih-Mu Tuhan. Itu janji-Mu Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami, Engkau sudah berkorban bagi kami, Engkau sudah membuktikan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kebangkitan-Mu itulah yang memberi kemenangan buat kami. Oleh sebab itu penuhi hati dan pikiran kami dengan firman ini, bahwa Tuhan selalu beri kemenangan buat kami, sehingga kami tidak terpuruk dengan setiap masalah persoalan kami. Kami tidak terpojok dengan segala pergumulan hidup kami, sebab kami akan bangkit bersama dengan Tuhan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan buat kami tetap setia mengiring Tuhan, supaya kami tetap setia untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap menaruh harap kepada Tuhan sampai Tuhan panggil hidup kami. Kami pulang bersama dengan Engkau. Kami tahu ada mahkota kehidupan Engkau sediakan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur dan serahkan setiap jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Karena berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka, mengalir dalam rumah tangga mereka, mengalir dalam usaha pekerjaan mereka, mengalir dalam setiap rencana-rencana mereka itu jadi dalam berkat anugerah Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Stay at home. Tapi kita tetap terus beraktivitas bersama dengan Tuhan. Banyak rancangan yang kita kerjakan buat Tuhan. Bahkan pada sepanjang bulan ini kita akan tetap terus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sampai pada waktunya kita akan bertemu lagi dalam persekutuan kita bersama dalam gereja. Kita boleh menyaksikan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sampai ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.